Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang saya muliakan karena Allah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Jalla wa'ala, dan hanya Allah yang pantas untuk dipuji. Maka hendaknya kita memuji kepadanya, dan kita memohon kepadanya, dan memohon ampun kepadanya, dan berlindung kepadanya, dan berlindung dari keburukan-keburukan kita dan kejelekan-kejelekan amal kita. Maka ingatlah, barang siapa yang Allah Tabarak wa Ta'ala berikan petunjuk atasnya, maka sungguh tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka sungguh tidak ada seorang pun yang dapat memberikan dia petunjuk. Allah Tabarak wa Ta'ala ingatkan kita di dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Allah minta kita sungguh-sungguh takwanya, bukan yang hanya sekedar basa-basi, bukan sekedar klaim semata di lisan-lisan kita, namun Allah minta kita haqqa tuqati, dengan sesungguh-sungguhnya takwa, yang mengucapkan sami'na wa ata'na. Dan kata Allah Tabarak wa Ta'ala, jangan sekali-kali engkau mati, engkau meninggalkan bumi yang fana ini, kecuali dalam keadaan engkau menyerahkan diri kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Lalu Allah Tabarak wa Ta'ala ingatkan juga kepada kita, wahai manusia sekalian, ingatlah kalian itu diciptakan dari diri yang satu. Jangan sombong, jangan besar kepala. Kalian itu dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Lalu diciptakan darinya pasangannya Hawa. Lalu dijadikan kalian berkembang biak menjadi banyak di antara kalian laki-laki dan perempuan. Maka bertakwalah sekali lagi kepada Allah Jalla wa'ala. Dan hendaknya seseorang menyambung tali silaturahim, bukan memutusnya. Dan sungguh Rabb kalian senantiasa mengawasi apa yang kalian lakukan. Dan Allah ingatkan dalam ayat yang lain, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan apa? Dengan memperbaiki ucapan-ucapan kalian. Perbaiki itu ucapan-ucapan kita. Dengan ucapan apa? Ucapan yang benar. Ucapan yang benar, ucapan yang berlandaskan qala Allah wa qala Rasul. Bukan qala yaqil, bukan katanya, bukan tuduhan, tapi ucapan yang benar. Dan siapa yang melakukan ucapan yang benar, Allah akan perbaiki amalnya, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dan Allah mengajak, hendaknya seseorang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Maka siapa yang melakukan demikian, yakni memperbaiki ucapannya, berkata yang benar dan taat kepada Allah dan Rasul,
maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Nabi SAW ingatkan, kata Nabi SAW dalam riwayat yang sahih, sebaik-baik perkataan itu kalamullah, Al-Quran. Maka hendaknya seorang mukmin berpegang teguh dengan Al-Quran. Seorang mukmin berusaha untuk dekat dengan Al-Quran, karena ini adalah sebaik-baik perkataan dan sebaik-baik petunjuk untuk menjalankan isi Al-Quran, yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk senantiasa menerima dan mengambil petunjuk dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara dalam agama ini adalah perkara yang diada-adakan, yang tidak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabatnya. Maka siapa yang mengada-ada dalam perkara agama ini, maka dia akan jatuh ke dalam perbuatan yang bernama bid'ah. Dan Nabi peringatkan ini di setiap khutbah hajat beliau. Dan siapa yang jatuh terhadap perkara yang diada-adakan, yakni perkara bid'ah, maka sungguh dia telah tergiring kepada kesesatan walaupun dipandang baik. Dan siapa yang jatuh kepada kesesatan, maka sungguh tempatnya tidak lain yakni neraka yang panasnya 70 kali lipat dari sepanas-panasnya api di dunia. Allah. Jamaah sekalian yang saya muliakan karena Allah, tidak ada kata yang lebih pantas untuk kita sampaikan di awal dari perjumpaan kita ini kecuali kita berusaha untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, karena Allah yang telah melembutkan hati-hati kita dan memudahkan langkah kaki kita sehingga kita bisa sampai ke tempat yang mulia ini di Masjid Al-Muhajirin. Sahih? Sahih. Masjid Al-Muhajirin. Dan ini kedua kalinya alhamdulillah Allah berikan kesempatan saya untuk berkunjung ke masjid yang mulia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberkahi kita semua. Saudaraku sekalian, kita telah masuk di pertengahan Syawal dan alhamdulillah masjid ini telah kembali mengadakan kajian, kajian ilmu, dan kita semua bersyukur karena memang agama kita ini adalah agama ilmu. Maka seorang mukmin begitu bahagianya tatkala dia bisa berjalan di permukaan bumi ini dengan ilmu. Bahkan tidak boleh seorang mukmin berjalan tanpa ilmu. Maka menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Semua wajib menuntut ilmu karena agama kita agama ilmu, bukan agama seperti yang di seberang sana, yang mereka beragama tanpa ilmu. Atau ada juga yang berilmu tapi tidak diamalkan. Maka kita ini ummatan wasata, berilmu dan beramal. Maka perlu kita untuk menuntut ilmu. Dan Nabi SAW telah sampaikan seluruhnya. Kata Nabi SAW, ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buina lakum. Tidak tersisa, kata Nabi. Gak ada yang tersisa. Sekecil apapun, apa-apa yang mendekatkan kepada kalian kepada surga dan apa-apa yang menjauhkan kalian kepada neraka, kecuali telah aku sampaikan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh seorang Yahud, apakah Rasulmu, Nabimu juga ngajarin cara cebok? Apa kata Amirul Mukminin? Naam, iya. Bahkan kata Abu Dzar radhiyallahu anhum, sampai-sampai burung yang mengepakkan sayapnya di langit kami diajarkan ilmunya. Allahu Akbar. Lengkap. Maka agama kita agama ilmu. Bahkan berat ketika seseorang tidak mau tidak berilmu, artinya tidak beramal dengan ilmu, karena kata Allah tabaraka wa taala, Allah Jalla wa ala mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm.
Jangan kalian mengikuti segala sesuatu yang kalian gak punya ilmu atasnya. Jangan coba-coba. Kenapa? Karena semua akan dipertanggungjawabkan. Maka wajib seorang mukmin dia berilmu, dan inilah kemuliaan. Ya, banyak sekali lihat Al-Imam Bukhari. Ya, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membuat bab khusus dalam sahihnya, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu dulu sebelum berkata-kata dan beramal. Ya, maka hendaknya seseorang berusaha untuk berilmu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak tertandingi dengan apapun. Makanya sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, aku mengetahui satu bab ilmu, perkara yang berhubungan dengan halal dan haram, itu lebih aku cintai, kata Abu Hurairah, daripada berjihad sebanyak 70 kali. Allah, berjihad ya akhi. Kok bisa? Karena kita lihat hari ini berapa banyak orang mengatasnamakan jihad tapi tanpa ilmu. Sahih? Bom bunuh diri dikatakan jihad. Sesat nggak? Sesat. Maka itu pentingnya ilmu. Tanpa ilmu seseorang bisa tersesat. Ya, maka pentingnya kita berilmu. Lihat wahai saudaraku sekalian, ya. Sebelum kita masuk materi ini penting Anda sampaikan agar kita semangat, ya. Mudah-mudahan menuntut ilmu semakin semangat. Antum ingat kisahnya Rabi'ah bin Abdurrahman? Ada yang kenal Rabi'ah bin Abdurrahman? Rahimallahu taala. Kalau Ronaldo kenal, Ronaldo. Rabi'ah bin Abdurrahman yakni salah satu guru Imam Malik. Gurunya Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Punya guru dahulu namanya Rabi'ah bin Abdurrahman. Rabi'ah bin Abdurrahman ni akhi, dahulu ketika muda beliau mau nuntut ilmu. Gak punya ongkos. Kalau antum gimana gak punya ongkos? Udzur syar'i langsung. Udzur syar'i dah di rumah aja. Rabi'ah bin Abdurrahman naik ke atap rumahnya, dia copotin beberapa, kalau kita sekarang genteng tuh pinggir-pinggir, bagian pinggir. Karena dulu mereka bisa menjual satu, ya beberapa diambil, dijual untuk jadi ongkos. Allahu Akbar. Ada di antara kita pernah jual genteng? Lihat Rabi'ah bin Abdurrahman. Kisah lagi Syu'bah bin Hajjaj. Syu'bah bin Hajjaj rahimallahu taala. Beliau ini menjual, izin kepada ibunya menjual alat-alat dapur di rumahnya, perkakas-perkakasnya untuk modal nuntut ilmu. Allah. Berapa harta kita yang telah kita habiskan untuk nuntut ilmu ya? Kisahnya Ishaq bin Ruhayyah rahimallahu taala. Beliau menikahi seorang janda. Wah, kalau ini antum juga bisa kan? Bisa ini. Semangat. Tapi bedanya Ishaq bin Ruhayyah menikahi seorang janda karena janda ini mewarisi kitab-kitabnya dari suaminya yang dahulu, memiliki kitab-kitab Al-Imam Asy-Syafi'i. Allahu musta'an. Beliau ingin belajar dari kitabnya Imam Syafi'i. Allah. Sehingga bisa leluasa kapanpun baca kitab. Allah. Kisahnya Hisham ad-Damashqi rahimallahu taala, jual rumah ya akhi. Jual rumah untuk bertemu syekh, nuntut ilmu talaqi. Maka siapa di antara kita yang sudah jual rumahnya, atau jual motornya, atau jual mobilnya? Dan saking beliau betul-betul menghayati, karena beliau sampai jual rumah Hisham ad-Damashqi ini, beliau ini nuntut ilmunya kemana Pak? Belajar sama Imam Malik di Madinah. Maka suatu ketika duduk seperti ini, maka kalau dahulu sampai sekarang Masya Allah di Madinah itu kalau nuntut ilmu mendekat dengan syekhnya. Namun pada saat itu
qadarullah, terjadi kebisingan, berisik. Maka Imam Malik menyangka Hisham ad-Damaski yang berisik. Maka dipukullah Hisham ad-Damaski, dipukul kakinya. Jadi zaman dulu guru tuh punya depan tuh ada kayak kejutan, ada yang berisik. Bahkan ya guru kita Al-Ustadz Badrus Salam ya, hafizallahu taala, beliau cerita ke saya, beliau pernah disetrap sama Syekh Utsaimin. Belajar ngantuk. Lagi belajar kan? Ngantuk. Syekh Utsaimin bilang, "Diri antum sini diri." Maka Hisham ad-Damaski dipukul sebanyak 30 kali pukulan. Ternyata setelah selesai, Hisham meminta keadilan. Wahai Imam Malik, bukan saya yang berisik, saya nggak berisik. Saya bisa buktikan. Maka dipanggil saksinya kiri kanan. Oh, ternyata bukan dia yang berisik. Akhirnya apa? Kata Hisham, aku minta keadilan. Oh. Imam Malik mengatakan, ya udah antum mau kisos deh. Nih, pukul. Inilah bukti seorang guru tidak pernah merasa besar di hadapan muridnya. Maka akhirnya apa? Kata Hisham, nggak usah dikisos. Aku hanya minta tolong ajarkan aku private 30 hadis. 30 hadis berdasarkan semua dari sanadnya dan seluruh keterangan para ulama, private. Datang ke rumah. Allahu Akbar. Maka akhirnya Hisham ad-Damaski diberikan pelajaran hadis, 30 hadis private dengan Imam Malik. Allahu Akbar. Setelah selesai hadis yang ke-30, karena satu hadis saja lama itu, akhi. Antum yang pernah duduk di kajian Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad, ya, hafizallahu taala, di Krukut, maka antum tahu bagaimana hadis itu dibahas satu persatu dan panjang. Ya. Maka tatkala sudah selesai, kata Hisham, wahai Imam Malik, pukul aku lagi dan ajarkan aku lagi hadis. Allahu Akbar. Ya, bayangkan bagaimana semangatnya para ulama, dan mereka akhirnya menjadi ulama besar, menjadi seorang thalabul ilm sejati karena mereka mencintai ilmu. Allahu Akbar. Taib. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita dalam bersemangat menuntut ilmu. Taib, kita masuk kepada apa yang kita bahas, yakni keagungan amalan hati. Wallahi wahai saudaraku, hari ini banyak manusia menyibukkan diri dengan amalan zahir, bahkan berbangga dengan amalan zahir semata. Padahal inti dari agama ini yang paling mulia justru adalah amalan hati. Apa yang membedakan orang munafik dengan orang mukmin? Amalan zahir? Nah. Orang munafik salat nggak? Salat. Orang munafik saum? Saum. Sedekah? Sedekah. Tapi yang membedakan antara mukmin dan munafik adalah amalan hati. Pentolan orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul itu salat bersama Nabi, duduk di kajian Nabi SAW, tapi tatkala tidak bisa menata amalan hatinya, fi darkil asfali minan nar, berada di keraknya api neraka. Maka begitu pentingnya kita, yakni memahami keagungan amalan hati. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, pada hari ketika harta dan anak tuh gak ada gunanya. Yang sekarang punya anak banyak, punya harta banyak, rumah megah, kendaraan bagus, pada hari itu kata Allah gak ada gunanya. Pada hari yaumul qiyamah gak ada gunanya. Apa yang berguna? Kata Allah tabaraka wa ta'ala, illa man atallaha biqalbin salim, yakni kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati
yang selamat, dengan hati yang bersih. Ini yang selamat ya akhi. Maka seseorang yang hanya berbangga dengan amalan zahir namun dia melalaikan amalan hatinya, Allahu Akbar, maka dia akan berbahaya ya akhi. Makanya lihat Nabi Ibrahim alaihissalam setelah meninggikan pondasi Ka'bah, karena amalan hatinya yang begitu luar biasa, apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna. Lalu berdoa lagi, Rabbana waj'alna muslimain lak. Minta menjadi seorang muslim. Ini sekali Khalilullah wa Khalilur Rahman. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam tahu bahwa yang paling utama adalah seseorang apa yang menghujam di dadanya, bukan sekedar amalan zahir. Dan kita lihat hari ini ada orang saum, kita melewati bulan Ramadan 30 hari. Yang saum semua, hampir semua saum. Salat. Idul Fitr. Tapi setelah keluar akan kelihatan nanti mana yang berubah hidupnya dan mana yang begitu-gitu aja. Apa yang membedakan? Karena ada yang mengutamakan amalan hati ketika saum. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimallahu taala, orang yang saum itu menjadi 3 keadaan. Yang pertama itu saumul umum, saumnya orang-orang awam. Apa itu? Orang-orang yang saumnya hanya menahan lapar dan haus. Dan Nabi sudah katakan, rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju' wal atas. Kata-kata rubba bagi siapa yang belajar bahasa Arab akan tahu banyak kasusnya, bukan 1, 2, 3, 4, 5, banyak orang-orang yang berpuasa, kata Nabi SAW, nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Ini karena orang-orang yang berada di level saumul umum. Lalu level yang kedua wasaumul khusus, orang yang saumnya sudah sampai tingkatan menahan pandangan, menahan lisan, menahan pendengaran. Ini tingkatan yang sudah lebih tinggi. Namun tingkatan yang paling utama saumul khususil bil khusus, saumnya orang-orang yang di atas khusus. Apa itu? Mereka sudah mempuasakan hati mereka. Ketika mereka masuk di tanggal 5 Ramadan contohnya, yang mereka pikirkan, ana ini hidup udah ikhlas belum? Sudah tawakal belum kepada Allah? Atau tawakalnya masih kepada perusahaan, kepada mertua, kepada orang tua, kepada komunitas? Ketika anak kita sakit, kemana yang pertama kita ingat? Obat, nama dokter, nama rumah sakit, atau ambil wudhu lalu sholat 2 rakaat? Dahulu para sahabat bahkan garam-garam mereka habis di dapur, mereka sholat 2 rakaat minta kepada Allah. Ini orang-orang yang sudah berusaha membersihkan hati. Dan ingat wahai saudaraku, para nabi dan rasul, orang-orang saleh, mereka telah pulang kepada Allah dengan hati yang bersih. Aina nahnu? Maka di mana kita wahai saudaraku? Pertanyakan ini. Nabi SAW pernah ditanya, qila lahu, ada yang bertanya, ayyun nasi afdal? Ya Rasulullah, manusia seperti apa yang paling afdal? Maka Nabi SAW mengatakan, kullu mahmumul qalbi wassadiqul lisan. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau sadiqul lisan, yaitu lisan yang jujur, kami ngerti, kami paham. Ucapan yang benar, ucapan yang jujur, jangan berdusta, ya, tidak memberikan kesaksian palsu, kami ngerti. Namun kata-kata mahmumul qalb, yakni apa ini mahmumul qalb? Maka kata Nabi SAW bahwa mahmumul qalb ini yakni seperti orang yang senantiasa menyapu, tahu, untuk membersihkan hati, menyapu, seperti orang menyapu di halaman rumahnya. Ada kotoran dikit disapu lagi, kotoran dikit disapu lagi, kotoran sedikit disapu lagi.
Inilah mahmumul qalb. Senantiasa dibersihkan. Maka Allah pun katakan qad aflaha man zakkaha. Beruntung tuh orang-orang yang mensucikan dirinya, mensucikan hatinya, berusaha membersihkan hatinya. Beruntung tuh orang-orang seperti itu. Maka lihat kata Al-Imam As-Suyuti, ya, rahimallahu taala, beliau menceritakan tentang Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Al-Imam An-Nawawi itu salah satu gelar yang diberikan oleh murid-muridnya, al-muqaraba lil amalil qulub. Yani orang yang senantiasa mengawasi hatinya. Allahu Akbar. Hati ini perlu diawasi. Karena ingat hadis Nabi SAW bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Ala hiya al-qulub. Maka apabila satu daging itu baik, akan baik semuanya, penglihatannya baik, pendengarannya baik, langkah kakinya baik, tangannya akan baik. Tapi kalau itu sudah buruk, siap-siap semuanya akan buruk. Maka diawasi, tawakalnya bagaimana, keikhlasannya bagaimana. Makanya Al-Imam An-Nawawi itu memiliki linul qalb, hati yang sangat lembut. Makanya dalam sebuah kisah, ya, dalam kitab-kitab kisah-kisah para ulama yang dijelaskan, Imam Nawawi pernah berjalan di pasar. Lalu beliau menggunakan, kalau kita sekarang peci, ya, imamah, kayak peci kecil. Ternyata pas lagi jalan pecinya diambil sama copet. Copetnya keterlaluan, nggak tahu kalau ini Imam Nawawi. Zaman dulu nggak ada YouTube, Pak, jadi nggak tahu Imam Nawawi. Diambil pecinya. Ketika diambil pecinya, lari. Seperti biasa pencopet pastilah lari. Kalau antum di dalam posisi Imam Nawawi, diambil pecinya, lari, antum kejar nggak? Kejar kan? Kejar. Imam Nawawi juga kejar. Alhamdulillah, berarti anda sama Imam Nawawi, selevel berarti antum. Cuman yang bedanya apa yang diucapkan. Kalau antum ucapannya apa? Maling, copet. Al-Imam Nawawi beda, Pak, karena beliau memiliki linul qalb, hati yang lembut. Kata beliau apa? Kul qabiltu. Katakan aku terima. Apa maksudnya Imam Nawawi? Karena Imam Nawawi ini pentolan mazhab Syafi'i, dan dalam mazhab Syafi'i ngasih hadiah itu harus dengan ijab qabul. Antum mazhabnya apa nih? Syafi'i apa Hambali sih? Kalau ngaku Syafi'i harusnya tahu. Maka harus mengucapkan aku terima. Allahu Akbar. Karena Al-Imam Nawawi nggak mau punya masalah sama orang ini di akhirat. Allahu Akbar. Itu orang kalau lembut hatinya tuh kayak gitu, Pak. Gak gampang nuduh orang. Sudah jelas-jelas dizalimin nih, masih ngomong seperti itu. Kul qabiltu, katakan aku terima, agar nggak ada masalah di akhirat. Aku nggak mau banyak masalah di akhirat. Ini pentingnya kita amalan hati. Kata Syekhul Islam, ya, rahimallahu ta'ala, kata beliau ketika beliau mensifati orang-orang Mu'tazilah, kata Syekhul Islam, utun zaka'an walam yutu zaka'ah. Mereka itu diberikan kecerdasan di dalam akal, namun mereka tidak diberikan kebeningan hati. Orang-orang Mu'tazilah, Pak, cerdasnya luar biasa, Pak. Kita nggak ada apa-apanya, Pak. Tapi nggak dikasih kebeningan hati. Salah satu pentolan Mu'tazilah yakni Wasil bin Atha. Antum tahu Wasil bin Atha? Orang yang pernah diundang untuk berkhutbah seketika tanpa persiapan. Dan Wasil bin Atha adalah orang yang
cadel. Kalau orang cadel nggak bisa huruf apa Pak? Ro Pak. Ini orang Arab Pak. Jangan R Pak, ro. Dan antum bayangkan, antum cadel dan orang-orang ingin mempermalukan antum tanpa persiapan, tanpa manuskrip, tanpa googling, naik ke mimbar. Ini Jumatan nih, contohnya ini Jumatan nih. Khotib nggak datang-datang. Waktu zuhur sudah masuk. Antum duduk paling depan dan antum penampilan yang paling meyakinkan. Jenggotan, pakai gamis. Siapa lagi kalau bukan antum? Suruh naik. Kebetulan tidak ada pun buku untuk khutbah, nggak ada. Handphone antum lowbat, mati. Nggak bisa googling. Suruh naik ke mimbar. Nggak mungkin sholat Jumat dibubarkan. Naik, antum naik. Khutbah. Dan antum cadel. Kira-kira gimana khutbah antum tuh? Itu kulhu pun lupa kayaknya, jangan-jangan tuh. Ya, gemetar tuh, mimbar bergetar. Tidak ada persiapan. Namun Wasil bin Atha naik ke mimbar dan beliau berkhutbah dengan manuskrip terindah yang beliau buat tanpa persiapan, karena tanpa huruf ra. Allahu Akbar. Cerdas nggak? Cerdas. Wasil bin Atha. Al-Imam Jahid, rivalnya, sama. Itu pentolan Mu'tazilah, bagaimana hobinya? Baca buku. Kalau beliau hidup, kata para ulama, di zaman ini tidaklah ada satu toko buku kecuali disewa satu toko buku itu. Gak ada boleh yang masuk, dan dia habisi seluruh buku itu. Dan matinya pun ketimpa buku, Pak. Saking hobi baca buku. Tapi sesat, mentakwil sifat-sifat Allah. Makanya kata Syekhul Islam, lihat, orang-orang yang tidak diberikan kepentingan hati sesat. Walaupun diberikan kecerdasan yang luar biasa. Maka jangan sampai kita menganggap yang demikian. Lihat iblis, laknatullah. Iblis, Pak, musuh kita, Pak. Iblis. Siapa yang pernah baca tafsir tentang iblis? Iblis diciptakan sebelum Adam alaihissalam dan beribadah di Baitul Maqmur dalam satu riwayat 18.000 tahun, Pak. Antum kira-kira yang pernah tawaf, udah berapa tahun antum tawaf di Masjidil Haram? Ada yang pernah umroh 100 kali di sini? Ini 18.000 tahun. Bahkan dalam riwayatnya dijelaskan saking iblis itu, makanya terjadi perselisihan iblis ini dari kalangan apa, sampai sebagian menyangka dia dari golongan malaikat. Padahal bukan. Allah katakan dalam surah Al-Kahfi ayat 50, dia termasuk dari kalangan jin. Tapi saking ajibnya, dan para malaikat takjub melihat ibadah iblis. Tapi Allah lebih tahu isi hati iblis. Maka Allah uji dengan menciptakan Adam. Maka tampaklah aslinya iblis. Dan ibadahnya 18.000 tahun ya akhi, selesai. Nah kalau kita, Pak, umur kita gak panjang, sholat kita dapatnya 1/10 mulu seperti kata Nabi SAW, khusyuknya jarang, saum Ramadan banyak kena roaming karena kebanyakan ngecek status di Facebook, sedekah jarang, ngasihnya yang 5.000, 10.000 tapi minta surga Firdaus terus. Allahu musta'an. Lalu tidak memperhatikan amalan hati. Allah. Iblis 18.000 tahun ya akhi. Ya. Maka perhatikan baik-baik, ini bukan perkara yang ringan. Maka hati adalah inti dari setiap kebaikan, bahkan inti dari ketakwaan. Bukankah Nabi SAW yang bersabda, at-taqwa hahuna,
At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa itu di sini, kata Nabi SAW. Takwa itu di sini, kata Nabi SAW. Dan Allah katakan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan hanya orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu datang dari mana? Dari ketakwaan yang berada di dalam hati. Maka amalan hati ini sangat penting. Antum lihat kisahnya Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni sebagaimana dari lisan Nabi SAW, dan Nabi apabila berucap itu yang paling benar, karena Allah yang katakan wa ma yantiqul anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi mengatakan afdalut tabi'in Wais Al-Qarni. Seafdal-afdalnya tabi'in Wais Al-Qarni. Tapi Anda tanya sama antum, antum pernah enggak menemukan kitab tafsir Wais Al-Qarni? Kitab fikihnya Wais Al-Qarni? Enggak ada. Tapi kalau antum baca riwayat-riwayat Sa'id bin Musayyab, seorang tabi'in besar rahimallahu ta'ala, maka antum akan temukan banyak keterangan dari Sa'id bin Musayyab. Namun yang perlu antum ingat bahwa seorang Wais Al-Qarni bisa mengalahkan seorang Sa'id bin Musayyab karena keluar dari lisan Nabi SAW, seafdal-afdalnya tabi'in Wais Al-Qarni. Dan Nabi pesankan kepada Amirul Mu'minin Umar bin Khattab Al-Faruq, yang apabila menjalani sebuah jalan lalu ada syaitan, dia cari jalan lain. Tapi kata Nabi, wahai Umar, kalau engkau bertemu Wais, orang yang berasal dari Qarn, minta agar dia beristighfar untukmu. Allahu Akbar. Sa'id bin Musayyab, antum bayangkan bisa mengalahkan rival Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab itu antum tahu enggak? Ahli fikihnya, muridnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan Sa'id bin Musayyab orang yang tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah 40 tahun. Antum pernah gak ketinggalan? 4 tahun aja deh, 10-nya kita potong. 4 tahun nggak ada. Ini 40 tahun gak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Dan dari 40 tahun itu 30 tahun sebelum azan berkumandang sudah di masjid. Itulah seorang Sa'id bin Musayyab rahimahullah ta'ala. Tapi bisa dilampaui oleh seorang Wais Al-Qarni. Apa yang membuat Wais Al-Qarni bisa melampaui itu? Amalan hatinya. Sehingga dengan amalan hatinya itu beliau orang yang sangat birrul walidain, berbakti kepada ibunya. Dan orang yang ketika diberikan penyakit sopak, maka Wais minta kepada Allah, sisakan 1 dirham ya Allah di perutku, agar aku senantiasa mengingat kalau aku pernah sakit. Ada di antara kita begitu. Wais Al-Qarni orang yang pernah mengais makanan di tempat sampah, ya akhi, di sampingnya anjing. Kata Wais, engkau di sana, aku di sini. Wallahi, seandainya aku nanti bisa melewati sirat dengan selamat, maka aku lebih mulia dari engkau. Tapi kalau tidak, engkau lebih mulia daripada aku. Allahu Akbar. Kita lihat bagaimana amalan hatinya Wais, orang yang tawadu, tidak merasa lebih baik dari orang lain. Maka lihat Wais Al-Qarni ya akhi, dengan amalan hatinya. Ketika telah tahu Umar bin Khattab mengecek setiap musim haji, dicek sampai akhirnya ketemulah Wais Al-Qarni. Lalu dia minta didoakan oleh Wais Al-Qarni. Setelah itu ternyata ada orang yang mendengarnya, dan orang yang mendengar itu adalah tetangganya dari Qarn, yang selama ini suka mengejek Wais Al-Qarni. Dia baru tahu ternyata Wais Al-Qarni orang yang biasa dia ejek seafdal-afdalnya tabi'in, dan Umar bin Khattab minta diistighfarkan olehnya. Maka akhirnya orang ini datang kepada Wais, dia minta untuk didoakan. Kalau antum gimana? Ini ada tetangga nih, tetangga antum tuh hobinya nyakitin antum.
ngata-ngatain antum, merendahkan antum. Sekarang tiba-tiba datang minta doa. Kira-kira antum doain nggak? Doain. Doain apa? Biar belangsa, biar dibalas gitu ya. Ada yang seperti itu. Wais Al-Qarni katakan apa? Aku tidak akan doakan engkau kecuali dengan 2 syarat. Minta 2 syarat. Syarat yang pertama, jangan olok-olok aku lagi, kata Wais Al-Qarni. Kenapa? Karena Wais Al-Qarni nggak mau punya masalah di akhirat. Aku maafkan, tapi jangan olok-olok aku lagi. Yang kedua, kata Wais Al-Qarni, jangan bilang siapa-siapa. Kalau doa anak mustajab. Jangan bilang siapa-siapa. Allahu Akbar. Lihat bagaimana bersihnya hati. Kalau kita di sini nggak dapat lisensi dari Nabi, mentang-mentang buka Arab, pakai sorban, ente mau aneh doain nggak? Hah? Anda sering, Pak, ada orang tua, Masya Allah, Anda sholat di Al-Azhar. Kadang-kadang Anda suka pakai imamah. Maka terkadang kalau di sini Anda sekarang pakai imamah aman, karena antum berilmu insya Allah. Tapi kalau Anda sholat di masjid-masjid orang awam, kadang-kadang Anda dipanggil Habib. Kemarin Anda cuci mobil dipanggil Habib. Bib, mau cium tangan, udah tua. Jangan Pak, biar Anda yang cium tangan antum. Maka Anda katakan, ya akhi, bagaimana Wais Al-Qarni bersihnya hati beliau. Beliau mengatakan jangan bilang siapa-siapa. Kalau doa anak mustajab. Dan keesokan harinya beliau telah pergi meninggalkan tempatnya karena khawatir hatinya tidak bisa terjaga. Ya. Antum lihat lagi di dalam bab, ya, tatkala diceritakan seorang orang yang menjadikan dirinya seorang pelacur, ya, baghiyya min Bani Israel. Di kalangan Bani Israel ada seorang wanita yang suka menjual dirinya. Ini bukan 1-2 kali berzina, sudah menjadi profesi. Namun rupanya dia berusaha mencari hidayah, bertobat kepada Allah. Lalu dia melihat ada seekor anak anjing yang kehausan. Cerita ini ma'ruf. Kenapa? Maka diambilkan air dari sumur, diberi minum tuh anak anjing tersebut. Gara-gara itu Allah ampuni dosa-dosanya. Para ulama memberikan catatan dalam riwayat ini bahwa bab ini menjelaskan bukan tentang keutamaan memberi minum anak anjing. Antum jangan sampai salah paham. Nanti ada orang berzina, besok kasih susu aja anjing, diampuni dosanya, selesai. Bukan, ini bicara tentang keikhlasan. Kenapa? Karena pada saat itu sulit sekali orang masuk ke dalam sumur, ya akhi, dan tidak ada yang melihat. Dan anjing, perlu antum ketahui, anjing, selucu-lucunya anjing antum bantu, tidak bisa mengucapkan jazakallahu khairan. Dan anjing tidak punya prospek, nggak bisa balas kebaikan antum. Sebagian kita kadang-kadang, saya berbuat baik sama si fulan, kenapa? Mudah-mudahan nanti suatu saat saya punya koneksi. Mungkin dia bisa bantu anak saya nanti cari kerja, mungkin nanti dia bisa bantu ini. Pikirnya seperti itu. Adapun wanita ini tidak, dia hanya berpikir memberi minum untuk anjing yang sedang kehausan, tanpa berpikir memohon meminta balasan apapun. Anjing, hanya seekor anjing. Namun dengan perbuatannya itu Allah berikan dia hidayah. Akhirnya apa yang terjadi? Allah ampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar. Ya. Maka amalan hati ini penting. Keikhlasan ini penting. Ya. Maka antum ingat, orang yang pertama kali menggunting pita untuk meresmikan neraka Allah itu 3 kelompok, ya. Ya, kita sudah pernah membahasnya dan antum mungkin sudah sering membacanya. 3 kelompok. Koruptor bukan yang kita hujat hari ini banyak koruptor, bukan. Yang masuk pertama bukan perampok, bukan penzina, tapi orang-orang yang mengatasnamakan beribadah kepada Allah, namun mereka ternyata riya. Datang kepada Allah, dibawakan seseorang yang menjadi seorang alim, qari. Dalam riwayat yang lain, kalau dia membaca Al-Quran orang nangis. Kalau dia berceramah gak ada yang tidur. Retorikanya indah, luar biasa. Hafalannya luar biasa.
Orang takjub, hafalannya luar biasa. Maka Allah tanya, ya abdi wa ya hambaku, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Maka si hamba mengatakan, aku melakukannya untukmu ya Rabb. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau dusta. Bukankah engkau melakukan itu agar engkau mendapatkan gelar alim, agar engkau mendapatkan gelar qari, waqad qil, dan engkau mendapati gelar itu sempurna. Artinya orang ini bukan orang-orang ecek-ecek, Pak. Alim. Maka apa kata Allah? Seret dia ke neraka. Lemparkan. Kelompok yang kedua mujahid. Orang-orang yang berjihad, yang katanya ingin meninggikan kalimat la ilaha illallah, tapi ternyata yang dia lakukan bukan untuk itu. Agar dipanggil pahlawan, agar dipanggil mujahid, agar dibilang pemberani, atau karena ghanimah. Waqad qil, dan dia mendapati gelar itu sempurna. Maka akhirnya dilemparkan lagi ke dalam neraka. Artinya ini orang yang berjihad ini bukan yang di saf paling belakang ya akhi. Safnya paling depan. Orang tampak kehebatannya, keberaniannya. Maka tipis. Begitu pula golongan yang ketiga, orang yang bersedekah, dermawannya luar biasa, bangun ini, bangun itu terus, tapi hobinya ternyata ingin diketahui oleh manusia. Dan riya ini berat, Pak. Riya ini perkara yang berat. Ada orang contohnya, Pak, saya diceritakan, dia haji, maka dia dengan hajinya, haji yang sangat luar biasa indahnya, dari mulai wukuf di Arafah, setelah khutbah salat, lalu khutbah itu berdoa terus, nangis sampai matahari mau terbenam. Haji. Lalu ke Musdalifah, berjalan, lalu tawaf ifadah, dan bisa mendapati Hajar Aswad, menciumnya, lalu mendapatkan multazam, berdoa di atasnya. Allahu Akbar. Lalu dia katakan, ya Rabb, hanya antara aku dan engkau yang mengetahui ibadah ini. Allahu Akbar. Maka pulang dia, ditanya, gimana haji antum? Alhamdulillah. Diam 1000 bahasa. 5 tahun masih diam. Setelah lewat dari 10 tahun, ada temannya datang tiba-tiba, pulang haji, cerita, ana tuh hajinya begini, nangis ana, masya Allah, ana dapat nyium Hajar Aswad, kepancing. Apa yang terjadi? Dia katakan, ente baru gitu. Ana itu nangis, ente 2 jam. Ana dari mulai selesai khutbah sampai matahari mau terbenam. Musdalifah antum tidur di bus, ana di atas tanah. Allahu Akbar. Yang jadi masalah ketika kita menceritakan dan membanggakannya, ini poinnya riya. Membanggakannya agar dilihat oleh manusia. Maka riya, Pak, itu bisa menyerang di sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Maka hati-hati. Memperjuangkan, mempertahankan keikhlasan itu berat. Makanya sampai-sampai Yusuf bin Asbat rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan, rasanya amalku gak ada yang ikhlas deh. Sampai begitu. Ini muridnya Sufyan Ats-Tsauri, Amirul Mukminin fil hadis. Itu bagaimana hati itu ikhlas. Berat. Ya. Maka menjaga ikhlas. Dan zaman sekarang karena makin maju, banyak orang riyanya makin canggih. Betul enggak? Riyanya makin canggih. Bikin status jam 2 pagi, jam 3 pagi, foto langit, bintangnya indah ya, tulisannya gitu. Ntar temannya komen, ente gak tidur? Ya sudah 30 tahun yang lalu, sudah biasa, kalau gak sholat malam gak enak. Saum, saum bagus sunnah. Ada orang hari Senin ditanya, pas ditawarin minum, antum minum, oh nah, antum saum? Harusnya jawabannya iya. Bohong juga nggak boleh, Pak. Jawabannya iya atau tidak.
tidak. Tapi kadang-kadang ditambah. Ya iyalah, kan ini hari Senin. Apa maksudnya? Ingin memberikan informasi secara implisit. Gue biasa saum Senin, Kamis. Jawab aja iya. Cukup. Ada lagi yang memuji-muji gurunya. Wah, guru ana itu Syekh Fulan wa Fulan. Wah, hebat itu. Artinya apa? Ya gurunya gitu, gimana muridnya kan? Ente tahu lah. Maka banyak orang akhirnya terjebak ya dengan ria. Maka lihat Syekh Shalih Fauzan, ya hafizallahu taala, beliau ketika didatangkan oleh para mahasiswa doktor, lalu ditanya, "Ya Syekh, ceritakan bagaimana kisah-kisah kiat suksesmu sampai menjadi seorang mufti di Lajnah Daimah." Maka beliau jawabannya apa? Saya SD di sini, SMP di sini, SMA di sini gitu kalau kita ya bahasanya. Kuliah, lalu aku dipekerjakan, bahasanya gitu. Aku dipekerjakan di Lajnah Daimah. Itu aja. Gak ada yang spesial bagiku. Allahu Akbar. Bagaimana beliau menutup dan acara itu gagal total karena seluruh orang-orang yang mengorek-ngorek Syekh Shalih Fauzan gak ada yang bisa. Begitu juga Syekh Utsaimin diberikan syair, diangkat-angkat, tapi enggak seperti itu. Aku dhaif, aku lemah dan jauh daripada apa yang telah engkau angkat, engkau ucapkan tersebut. Lihat bagaimana ya para ulama. Kisah Al-Imam Mubarak ya. Rahimallahu taala, kita tahu imam yang besar, ahli hadis, ahli jihad. Maka beliau senantiasa ikut jihad, dan kalau ikut jihad menggunakan imamah ditutup, hanya kelihatan matanya. Beliau berperang begitu gagah berani. Maka sampai orang ingin tahu ini siapa sih sebetulnya nih. Luar biasa. Orang ini setelah perang hilang. Maka ada satu yang ngikutin terus, dicari tahu. Sampai akhirnya ketika istirahat, ternyata Al-Imam Al-Mubarak sedang berada di bawah pohon. Maka dia menyelinap dari belakang, dia buka, dia singkap. Maka apa kata Al-Imam Mubarak? Aku tidak halalkan dan aku akan tuntut engkau di akhirat kelak. Kalau kita kan enggak, Pak. Pas dibuka, akhirnya ente tahu juga siapa aneh. Mau wawancara, ntar sampai ke rumah aja ya. Ke rumah. Ntar aneh ceritain deh. Dari awal gimana ceritanya, aneh bisa sampai kayak gini nih. Gitu. Al-Imam Mubarak enggak. Begitu juga Imam Nawawi. Imam Nawawi diberikan gelar Muhyiddin, penghidup agama. Orang yang menghidupkan agama. Imam Syafi'i diberikan gelar Nasirus Sunnah, pembela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau semua mengatakan, aku tidak halalkan orang yang memberikan gelar itu dan aku tuntut nanti di akhirat. Lihat bagaimana mereka ya sangat tawadhu ya. Dan memang tidak boleh kita merasa diri lebih baik. Antum jangan pernah merasa diri antum keluar rumah antum merasa ana lebih baik, ana hafalan lebih banyak dari si fulan, ana lebih bertakwa. Kenapa kita tidak boleh merasa diri kita lebih baik? Karena 3 hal. Yang pertama Anda katakan, antum tahu dari mana seluruh amalan antum bisa komparasi dengan amalan saudara antum? Antum tahukah di waktu malam jangan-jangan dia lebih banyak menangis takut kepada Allah daripada antum? Jangan-jangan dia lebih bertawakal daripada antum? Kalau kita bicara amalan zahir dulu lah. Antum tahu betul-betul apakah orang ini amalan zahirnya lebih sedikit dari antum? Antum yakin itu? Nggak ada yakin, Pak. Mungkin kita lihat dia hanya sholat pas iqomah dia datang baru, ya dia nggak sholat sunnah nih. Padahal dia sholat sunnah di rumah, diamalkan sunnah, sholat sunnah di rumah. Kemudian anggaplah sama, Pak. Oke lah, saya sudah bisa, saya punya CCTV-nya Ustaz. Saya lihat, wah luar biasa. Dia ibadahnya gini doang, saya lebih banyak. Oke lah, antum secara zahir lebih banyak anggap. Tapi amalan yang kedua adalah amalan hati tadi. Apakah rasa tawakal antum lebih tinggi dari dia? Apakah rasa antum cinta, harap dan roja antum lebih tinggi dari dia? Belum tentu. Rasa takut kita kepada Allah, apakah betul kita lebih takut kepada Allah daripada si fulan atau si fulana? Belum tentu. Anggaplah sekarang, oke, kita katakan lagi, saya lihat amalan hati saya lebih baik.
Oke, anggaplah dua. Amalan zahir, amalan hati katanya kita lebih baik. Masih ada yang ketiga, apa itu? Garis finish belum sampai. Ingat, garis finish belum sampai. Apa dalilnya? Dalilnya bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhum dibandingkan dengan para sahabat yang lainnya. Contoh sederhana, sahabat yang pertama-tama masuk Islam, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhum. Bilal duluan kan masuk Islam kan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kalau kita tanya sekarang, mana lebih afdal, Umar atau Bilal? Umar. Karena Nabi katakan seandainya ada Nabi saja setelahku, kalau ada saja, maka Umarlah orangnya. Walaupun dulunya sebelum masuk Islam, kata orang-orang Quraisy apa? La yuslimu Umar hatta yuslimu khimar al-Hattab. Tidak akan masuk Islam tuh si Umar sampai masuk Islam dulu himarnya, apa? Keledainya. Ya Allah, levelnya keledai, Pak. Kalau bahasanya tidak akan masuk Islam Umar sampai burung beoknya masuk Islam dulu, masih ada kemungkinan seolah-olah, betul nggak? Karena burung beok ada yang bisa baca surat Al-Ikhlas, bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau keledai, seburuk-buruk suara kata Allah dalam Al-Quran, dan gak mungkin mengucapkan la ilaha illallah. Artinya apa? Umar pada saat itu kemungkinan tidak akan masuk Islam, bahkan menyiksa kaum muslimin. Kaum muslimin dulu, Pak, sebelum Umar masuk Islam, kalau lewat digebukin sama Umar. Jadi kalau pas lewat mereka gak digebukin, mereka bersyukur, wah Umar lagi baik nih, kita yang gak digebukin. Ini Umar nih. Tapi ketika setelah masuk Islam, bahkan beliau membuka Syam dalam riwayat dengan pakaian tambalan 9. Dan di 2 garis di pipinya ada garis hitam karena saking seringnya menangis, takut kepada Allah. Dan Umar wafat di atas kebaikan dan di atas syahid. Allahu Akbar. Walaupun Bilal lebih awal masuk Islam, tapi pada endingnya Umar jauh lebih mulia. Ini Pak yang harus kita renungkan. Jangan pernah merasa diri lebih baik, dan gak pantas, karena kita gak tahu endingnya seperti apa. Dan Nabi SAW katakan innamal a'malu bil khawatim, dan amal seseorang itu tergantung akhirnya. Bukankah ada orang yang telah membunuh 100 orang, lalu dia bertobat, lalu Allah ampuni dosa-dosanya? Maka gak bisa kita mengatakan bahwa kita ini lebih baiklah. Walaupun jangan sampai salah lagi, Pak, kita wajib merasa di atas kebenaran. Nah ini beda nih, jangan nanti dijadikan hujah. Nah, makanya ente jangan rasa diri paling benar. Karena fitrah seseorang berjalan di atas keyakinan di atas yang paling benar, itu sudah sepantasnya. Nggak mungkin orang merasa dirinya paling sesat. Dia harus merasa dirinya di atas yang paling benar. Apa yang dia yakini, dia ilmui, dia jalankan. Namun dia tidak mensucikan, artinya tidak menganggap dirinya, mengklaim bahwa dia orang terbaik di antara saudara-saudaranya. Karena bisa jadi saudaranya itu lebih utama. Maka saya katakan, ada orang di depan kita ada yang bermaksiat, ada orang berbuat bid'ah, ada orang berbuat kezaliman, jangan antum celah, doakan. Kita tidak tahu, bisa jadi dia akan menjadi pembela sunnah yang lebih utama daripada antum. Bisa jadi dia menjadi orang yang lebih bertakwa daripada antum. Maka doakan ya akhi. Taib. Dan ikhlas ini sangat berat ya akhi. Ikhlas ini sangat berat ya. Maka kata Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya ya Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau mengatakan bahwa orang yang ingin ikhlas itu berat. Kenapa? Karena ikhlas itu, manusia itu kebanyakan dia tidak menyukai dan menyukai beberapa hal. Yang pertama apa? Manusia itu menyukai pujian, kata Al-Imam Ibnu Qudamah. Sukanya dipuji. Bahkan pujian itu levelnya di atas harta, di atas uang. Lihat orang banyak mengorbankan hartanya untuk mendapatkan pujian. Antum kalau dikasih uang palsu marah kan? Ibu-ibu contohnya,
sama bapaknya dikasih uang palsu. Bu, ini ada uang $100 buat belanja. Pas ditukerin ke money changer palsu, marah-marah tuh pulang. Bapak kelewatan ngasih saya uang palsu. Tapi kalau bapaknya bilang, Bu, ibu tuh makin tua makin cantik aja. Senyum nggak? Seneng. Padahal mungkin nggak Pak makin tua makin cantik Pak? Nggak mungkin. Nggak mungkin, itu sesuatu yang nggak mungkin. Cuman sekedar menyenangi hati. Tapi itulah manusia, suka dipuji. Bapak dibilang sama temennya, Pak, Bapak makin tua makin gagah. Kan ada yang suka gitu kadang-kadang. Bapak makin gagah loh, makin tua. Senang, padahal nggak mungkin Pak Bapak makin gagah. Uang Bapak sering masuk angin kok. Gagah dari mana kan? Tapi manusia itu suka dipuji. Kata Imam Ibnu Qudamah, itu yang memberatkan seorang itu untuk ikhlas karena suka dipuji. Maka tutup tuh pintu itu. Yang kedua, manusia itu tamak Pak, sangat mencintai harta. Karena mencintai harta, akhirnya terkadang keikhlasan kepada Allah itu diletakkan selanjutnya, diletakkan di bawah, karena lebih mengutamakan harta. Ditanya, kenapa antum begini? Ya kalau nggak begini gimana Ustadz? Nggak bisa punya motor. Kalau nggak dengan cara gini ya nggak bisa. Padahal cara yang haram. Orang yang ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala, maka dia bersabar dengan apa yang Allah takdirkan atasnya. Ya, ini berat. Dan yang ketiga, manusia itu tidak suka dicela. Tadi dia sukanya dipuji, dan yang terakhir kata Ibnu Qudamah, karena dia tidak suka dicela. Akhirnya apa? Lebih suka mengikuti kebanyakan orang, akhirnya sesat. Orang semua banyak ke timur, ikut ke timur. Kenapa? Karena kalau nggak ikutan nanti dicela. Padahal harusnya kita ikut siapa? Ikut Allah dan Rasul. Dan Allah telah katakan dalam surah Al-An'am ayat 116, siapa yang mengikuti kebanyakan manusia pasti sesat. Allah yang bilang, pasti sesat. Kenapa? Karena yang kebanyakan itu mengikuti dzon, dugaan, bukan di atas ilmu. Dan dari zaman ke zaman, dari Nabi, Rasul dan Rasul, semua telah terbukti kebanyakan yang tersesat karena ikut yang banyak. Maka jangan patokan kita ikut yang banyak, ikuti yang benar. Dan kebenaran itu patokannya apa? Qala Allah wa qala Rasul. Apa yang datang dari Allah dan datang dari Rasul, dan mengambil pemahaman dari pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjalankan agama ini yang pertama kali. Karena Allah telah memuji mereka, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, ya, walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka kita nggak mungkin jadi muhajirin, yang ada masjid muhajirin. Muhajirin udah lewat. Nggak mungkin jadi ansor. Tapi kita masih bisa jadi yang kelompok ketiga, yang mengikuti perjalanan mereka dengan baik. Maka apa gelar mereka? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Jalla wa ala. Ya. Maka ini, ya, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Sebetulnya masih banyak sekali ya riwayat-riwayat, namun tentunya waktu kita yang terbatas ya. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan Anda mohon maaf jika ada kekurangan dari kata-kata Anda yang kurang ya. Tentunya semua yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, dan yang lemah datangnya dari Anda secara pribadi. Taib. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apabila ada pertanyaan, tafadhal. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah termasuk orang yang munafik apabila dia secara zahir melakukan ibadah dengan baik dan bermuamalah baik kepada orang lain, tetapi untuk keluarga sendiri akhlaknya tidak baik dan sering bersumpah palsu atas nama Allah Jalla wa'ala? Jazakallahu khairan. Baik. Apa yang ditanyakan ya, apakah ini termasuk orang yang munafik? Kita katakan bahwa
apa yang dilakukan adalah salah satu sifat-sifat orang munafik. Namun untuk mengatakan langsung orang ini munafik, maka perlu perincian lebih dalam. Maka sebaiknya kita tidak langsung memvonis seseorang itu munafik, namun memang perbuatannya ada perbuatan orang munafik. Apa di sini? Yakni akhlak yang tidak baik kepada keluarga. Ya, nanti insya Allah kapan kita kajian tentang ya bagaimana keluarga yang sukses dalam berumah tangga. Dan salah satu kuncinya Nabi yang pernah mengatakan dari lisan, kata Nabi, sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istri kalian. Ya. Maka ini ibu-ibu langsung senang ya. Tenang Bu, nanti ada khusus menyerang ibu-ibu. ini enggak apa. Jadi artinya wahai para suami ya, bahwa Allah tabaraka taala melalui lisan Rasulnya ya menjelaskan bahwa sebaik-baik di antara kalian wa khairukum li ahli, dan Nabi katakan wa ana khairukum li ahli, dan aku orang yang paling baik terhadap istri-istriku ya, keluargaku. Kenapa Pak? Karena istri itu ya istri-istri ya, harus istri-istri Pak. Saya doakan Bapak punya istri. Oh gitu. Cari yang afdol ya, tapi kalau nggak mampu satu saja. Kayaknya di sini mukanya banyak yang nggak mampu ya. Jadi ingat Pak, kenapa istri itu Pak? Ya, karena istri itu adalah teman hidup kita. Karena istri itu orang yang paling tahu jeroan kita. Jadi kalau sampai istri kita memuji kita orang baik, wallahi kita orang baik. Itu bedanya. Ya, kalau kita ketemu Pak RT kira-kira pakai baju apa? Pakai baju koko kan gitu ya, pakai batik. Kenapa? Dan sopan. Assalamualaikum Pak RT. Kalau enggak bikin KTP susah. Kan gitu kan? Harus pakai topeng dulu walaupun sebentar. Tapi kalau sama istri, di mana antum pakai baju kaos bolong-bolong? Di depan istri. Bahkan di samping istri kadang-kadang buang angin tanpa ragu-ragu. Tapi ada seseorang pergi sama bosnya, satu pesawat sama bosnya, dia nggak berani. Jangankan kentut, mau tidur aja takut ngorok, nggak enak ganggu bos. Nanti nggak dapat promosi, tahan habis-habisan. Tapi sama istri, dia kadang-kadang apa adanya. Makanya orang yang baik sama istrinya, dipastikan dia orang baik ya. Karena istri itu tadi adalah teman hidup. Istri kita teman satu rumah kita. Bahkan bukan sekedar satu rumah, satu kamar dengan kita. Bukan hanya sekedar satu kamar, bahkan satu ranjang sama kita. Allahu Akbar. Maka yang paling tahu keadaan kita adalah istri-istri kita. Maka kalau sampai istri-istri kita atau istri kita tadi memuji kita, seperti Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi, kata Aisyah akhlak Nabi itu Al-Quran. Oh udah kelar, udah selesai. Maka itu ya artinya kita harus berperilaku yang baik ya kepada keluarga kita. Dan banyak orang nih salah paham. Ada orang berbuat baik, nyumbang panti asuhan dan seterusnya, merasa dia beramal soleh. Tapi ketika ngasih uang belanja ke istri, seolah-olah bukan amal soleh. Padahal itu amal soleh yang paling utama. Kata Nabi SAW, seseorang menginfakkan hartanya untuk berjihad, seseorang menginfakkan hartanya untuk fakir miskin. Lalu kata Nabi SAW, seorang menginfakkan hartanya untuk keluarganya, maka yang paling afdal adalah kepada keluarganya. Bahkan seseorang dikatakan, cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa apabila dia melalaikan dari apa yang wajib atasnya itu kepada menginfakkan hartanya untuk keluarganya. Maka kita wajib dan bersemangat tentunya ketika memberikan nafkah, memberikan uang belanja kepada istri kita, meyakinkan bahwa itu adalah infak terbaik kita. Daripada bahkan berjihad, daripada tadi seseorang ya menginfakkan kepada fakir miskin. Maka jangan sampai keluar sana baik. Begitu pula perkara zakat, lihat Imam Syafi'i sampai mengatakan enggak sah tuh zakat orang keluar-luar sementara di tengah-tengahnya masih ada yang susah. Maka lihat kerabat kita, berapa banyak dalam Al-Quran Allah katakan berbuat baik kepada kerabat. Allah dahulukan kerabat, baru anak yatim, baru orang-orang fakir dan miskin. Ini kadang-kadang kita ada kerabat yang susah, punya kakak, punya adik yang miskin. Adik kita
ya yang miskin atau kakak kita yang miskin itu berhak mendapatkan zakat, nggak ada masalah karena bukan tanggungan kita. Maka kalau punya saudara yang miskin dahulukan. Jangan kita keluar ke sana kemari, tapi kakak kita beli motor aja susah. Maka infakkan dulu kepada keluarga kita, kerabat kita itu lebih utama. Maka ini ya, apakah orang ini termasuk munafik? Kita katakan, kita doakan justru semoga Allah tabaraka taala berikan dia hidayah, ya, berikan kebaikan, ya, meluruskan kembali lisannya agar tidak bersumpah palsu, apalagi bersumpah atas nama Allah. Maka tidak boleh karena ada larangan dalam Al-Qur'an, ya, dilarang dalam masalah bersumpah palsu. Ini termasuk dosa besar yang membinasakan seseorang. Maka kita doakan, ya, kita doakan dan kita dakwahi dengan cara yang baik. Namun tentunya ibu-ibu apabila punya suami yang seperti ini, saya ingatkan juga, ibu-ibu ingat, suami kita itu pemimpin kita. Allah yang katakan ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Ya. Maka tatkala karena suami kita adalah pemimpin kita, maka berbicara dengan suami kita itu pakai adab. Tidak boleh berbicara dengan suami seperti berbicara dengan teman atau dengan anak, nggak boleh. Pemimpin, bicara dengan pemimpin harus pakai adab. Contoh, suami pulang larut malam. Ini contoh. Di WA nggak dibalas-balas, di SMS nggak dibalas, di telepon nggak diangkat, nyambung tapi nggak diangkat-angkat. Datang-datang sudah jam 1 pagi. Kesel istri kan, nggak ada balasan dan seterusnya. Pas baru masuk buka pintu, istrinya bilang, nggak lihat tuh jam berapa. Apa kata sang suami? Lihat aja sendiri, tinggal tidur. Nggak bisa pemimpin digituin, nggak bisa. Salah caranya. Tapi ketika lihat suami kita berbuat kesalahan, coba Bu, ibu lihat, ya, tenang ibu-ibu, ya. Ketika di kamar, ya, suami kita nasihati, setelah ini kita sebutkan kebaikannya. Papa Masya Allah atau Ayah Masya Allah selama ini sudah berbuat baik sama bunda, anak-anak. Ya Allah, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan ayah. Ambil tangannya. Kata Nabi kalau menasihati pemimpin gimana? Ambil tangannya. Allahu Akbar. Sebutkan kebaikannya dia. Mudah-mudahan Allah beri kebaikannya. Lalu baru kita sampaikan nasihat. Tapi gini ya, kemarin tuh ada kejadian ini. Sebaiknya mungkin ayah nggak begini. Bagusnya begini. Wallahi laki-laki sekeras apapun akan lembut hatinya gitu. Wallahi akan lembut hatinya. Dan itu akan lebih baik dibandingkan kita menggunakan kata-kata yang tidak ahsan. Dan kita orang yang sudah menuntut ilmu, harus level kita kata-katanya indah. Karena kita orang yang biasa membuka Al-Quran, orang yang biasa membaca hadis. Ya, orang yang suka membaca Al-Quran, kata-katanya harusnya tidak berada dengan kata-kata orang-orang rendahan. Kita harus berada di level, ya, ucapan-ucapan yang tinggi. Ya, karena agama ini tinggi. Ya, maka insya Allah tadi sang istri doakan terus, insya Allah suaminya bisa menjadi yang lebih baik, insya Allah, dan bersabar, mudah-mudahan masuk surga dari 8 pintu mana yang dia kehendaki, insya Allah. Ya, ya, baik. Ya, ada lagi cukup ya, saya rasa karena sudah siang ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.